بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني
syafa'atuhum syai'aw wa la yu'aqidun inni idzal lafi dhalalin mubin inni amantu bi rabbikum fasma'un Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Insyaallah kita akan membahas tentang sesuatu yang akan menjaga kita sampai akhir hayat kita. Jadi ini perkara sangat baik untuk kita semua. Kita benar-benar menjaga perkara ini supaya kita dijaga sampai akhir hayat kita. Man arada ayah fadl ilma, ya. Barang siapa yang ingin dijaga ilmunya atau dijaga dirinya, fa'alaihi ayulazima khamsatu hisal. Maka dia wajib menjaga daripada 5 perkara. Yang pertama adalah raq'ataini fi jawfil. Perkara yang akan menjaga kita sampai akhir hayat kita adalah 2 rakaat pada malam hari yang dinamakan dengan sholat tahajud. Jadi sholat tahajud itu dinamakan da'bus sholihin. Sholat tahajud itu adalah dinamakan sebagai kendaraannya orang-orang soleh. Makanya sholat tahajud itu adalah sesuatu yang sangat agung. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi seorang yang menjaga sholat tahajud maka akan diberikan maqaman mahmudnya, yaitu tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya terutama bagi seorang pelajar, seorang yang belajar ilmu, sholat tahajud itu sangat penting sekali. Apabila kita menjaga tahajud, maka salah satu kita akan mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah. Salah satunya adalah dengan menjaga sholat tahajud. Tetapi bagaimana? Tahajud itu adalah jahad, masyaqqah, sulit kita melaksanakannya. Makanya sulit melaksanakan sholat tahajud itu. Karena dinamakan tahajud itu masyaqqah, ada kesulitan kita melaksanakannya. Ya, makanya ketika seseorang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kemampuan bertaat dari seorang hamba dengan taufik, maka mereka akan melaksanakan sholat tahajud. Makanya sholat tahajud itu adalah sesuatu yang akan menjaga ketika kita muda, belajar, ketika kita mengamalkan ilmu, sampai tua, sampai kita dekat meninggal. Itulah salah satu yang akan menjaga kita. Apabila kita mampu istiqomah sholat tahajudnya, maka itulah sesuatu yang terbaik. Makanya ketika Rasulullah memuji kepada Abdullah bin Umar, ketika ditanya kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah para sahabat, bagaimana Abdullah bin Umar? Kemudian Rasulullah mengatakan, ni'mal abdu kana yaqumul lailan. Sebaik-baiknya hamba adalah yang bangun malam. Itu Abdullah bin Umar. Makanya itulah da'bus sholihinnya, kendaraan orang-orang soleh, itu dengan tahajud. Maka apabila kita ingin dijaga sampai akhir hayat kita, maka sholat tahajud, terutama di bulan Ramadan. Jadi sholat tahajud itu adalah suatu makom yang tinggi, insya Allah. Walaupun hanya 2 rakaat.
Bah, jadi wa naflu fil laili minal muakkadi wa nadabu tahiyatan masjid. Naflu fil lail itu sangat dimuakkadkan sekali. Jadi lebih baik kalau kita laksanakan sholat sunat adalah sholat sunat malam. Yaitu apalagi kalau setelah tidur yang dimakan dengan tahajud. Itu adalah sesuatu yang sangat agung sekali. Itu yang akan menjaga dalam kehidupan kita. Yang kedua, sesuatu yang akan menjaga kita adalah mudawamatil wudu. Kita selalu mempunyai wudu. Tapi kalau dalam hukum fikihnya, ketika kita mau tajdidul wudu, wajib setelahnya sholatnya. Dalam disebutnya gimana? Jadi kita kalau tidak berarti makruh. Kadzaka tajdidul wudu insyaallah faridotan aw sunatan aw nafla. Jadi kalau kita tajdidul wudu itu apabila setelahnya kita sholat, mau sholat fardu, sholat sunat. Itu. Jadi apabila kita ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, maka kita jaga wudunya. Namanya mudawamatil wudunya. Itu sangat agung sekali seseorang yang menjaga wudunya. Diceritakan ada 2 orang pelajar, yang satu dia selalu, dua-duanya pintar sama, tapi yang satu selalu menjaga wudunya, selalu menjaga kalau belajar ke sebelah kiblat. Makanya bagaimana? Ilmunya lebih manfaat, lebih barokah. Ya, makanya kalau belajar dengan wudu itu berbeda dengan belajar yang tidak pakai wudu. Ya, jadi kalau seorang thalabul ilm itu bukan hanya dia untuk sholat saja, tetapi menjaga wudunya itu untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Jadi seseorang yang akan selalu membeli. Itulah kalau kita selalu menjaga wudu, maka itu adalah sesuatu yang akan menjaga kita sampai akhir hayat kita. Ini perkara yang akan menjaga kita, menjaga ilmu kita, menjaga diri kita sampai akhir hayat kita, yaitu rakaataini fi jawfil lail, salat tahajud. Kemudian mudawamatil wudu. Itu yang akan menjaga kita. Kemudian yang ketiga, sesuatu yang akan menjaga sampai akhir hayat kita, itu apa? At-taqwa ilallah bisiri wal alam. Yang akan menjaga kita sampai akhir hayat kita adalah takwa kepada Allah. Ya, apa itu takwa itu? Imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Itu yang bukan. Ya, kita melaksanakan segala perintah Allah, kemudian kita menjauhi larangan Allah, itu namanya takwa. Ya, makanya apa namanya? Jaga selalu takwa. Ittaqillah haitsuma kunta. Kita itu bertakwa itu dimanapun kita berada. Wa atbi sayyi'atil hasanata tamhuha. Ya, kemudian kita ini betul-betul apabila kita melakukan suatu kesalahan, suatu maksiat, suatu dosa, maka kita ikuti dengan kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Soalnya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Makanya kalau kita melakukan sesuatu maksiat yang nggak benar, kita langsung melakukan ketaatan. Kita bertobat, kemudian lakukan pertaatan. Ya, makanya takwa itu adalah sesuatu yang sangat agung sekali. Apabila seseorang istiqomah dalam ketakwaan, itu adalah Abdul min alfi karomah. Itulah menurut Syekh Abdul Qadir Jailani. Seseorang yang istiqomah dalam ketakwaan kepada Allah lebih baik daripada 1000 karomatnya wali. Kalau kita mampu istiqomah ya dalam ketakwaan selalu dalam Allah. Ya, kita selalu dalam ketakwaan kepada Allah. Itulah yang terbaiknya. Lam yajlis sidiku bima qad fadha inda ilahi bihalati ridho. Kalau Sayyidina Abu Bakar itu adalah, kalau kita mau tahu bagaimana yang sebaiknya keimanan, sebaiknya iman itu adalah imannya Sayyidina Abu Bakar. Ya, Sayyidina Abu Bakar itu mulai dari hidupnya tidak pernah bersujud kepada sonam sama sekali. Dalam lam yajlis sidiku bima qad madha inda ilahi bihalati ridho. Dari mulai kecilnya itu dalam keriduan Allah Subhanahu. Itulah yang terbaik. Kita tidak pernah melakukan misalnya maksiat kemudian bertobat jadi terbaik, itu bukan gitu. Tapi dari mulai kecilnya sampai besarnya sampai dia tuanya itu dalam ketakwaan kepada Allah, dalam keimanan kepada. Itulah Sayyidina Abu Bakar ya. Maka apabila kita mau tahu apa hakikat ketakwaan, ketakwaannya Sayyidina Abu Bakar. Ya, hakikat iman yang sesungguhnya adalah imannya Sayyidina Abu Bakar. Ketika orang lain ya dikabarkan ada suatu kabar dari Rasulullah tentang Isra Mi'raj, orang lemah imannya dia akan pudar imannya. Tetapi
dinamakan as-siddiq, dia yang membenarkan. Apapun yang dikabarkan oleh Rasulullah maka aku yang membenarkan. Itulah iman namanya. Maka iman itu imannya Sayyidina Abu Bakar. Lam yajlis siddiqu bima qad mado inda ilahi bihalati ridho. Sayyidina Abu Bakar itu dalam keadaan ridho Allah dari mulai dia hidupnya sampai akhir hayat. Itulah hakikat iman. Maka istiqomah dalam ketakwaan kepada Allah itu yang terbaik. Bila kita mampu istiqomah dalam ketakwaan kepada Allah. Ya, kemudian yang keempatnya, sesuatu yang akan menjaga kita ya sampai akhir hayat kita adalah apa? As-siwak. Siwak itu adalah suatu sunnah mahjurat ya. Suatu sunnah yang ditinggalkan oleh umat Rasulullah. Siwak itu adalah sesuatu perkara yang sangat agung. Ya, siwak itu. Makanya rakaat ini bisiwak afdal min sab'ina rakaatan bighairi siwak. 2 rakaat dengan siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Kalau seorang yang diberikan taufik maka dia akan benar-benar menjaga daripada keabdolan amal. Salah satunya apabila dia sholat pasti memakai siwak. Itu karena ini adalah siwak itu yang akan menjaga kita sampai akhir hayat kita. Dalam suatu peperangan, di peperangan waktu itu Sayyidina Umar itu membawa pasukan ke kota Syam, mau pembukaan kota Syam. Ternyata gimana? Pasukan Sayyidina Umar itu dipukul mundur, tidak boleh masuk ke kota Syam. Kemudian semalaman berpikir Sayyidina Umar itu, sunnah apa yang ditinggalkan daripada sunnahnya Rasulullah? Ternyata bagaimana? Ternyata sunnah yang ditinggalkan oleh para sahabat itu tidak pakai siwak. Akhirnya Sayyidina Umar itu memerintahkan semua pasukannya memakai siwak. Akhirnya bagaimana? Petang hari kota Syam boleh ditaklukkan. Itu adalah sir, rahasia dari sunnahnya Rasulullah. Ya, makanya salah satu yang akan menjaga sampai akhir hayat kita adalah as-siwak. Nah, kemudian yang terakhirnya, sesuatu yang akan menjaga kita sampai akhir hayat kita, al-aqlu litaqawila lisyahwat. Jadi ketika dia makan pun, ya karena kalau makan itu adalah, apalagi kalau sudah 40 tahun ke sana, kalau tak boleh menjaga makan, maka itu adalah sebab daripada penyakit. Makanya dijaga makannya. Makanya kalau seseorang yang dijaga oleh Allah sampai akhir hayatnya, makannya adalah untuk ketakwaan kepada Allah ya. Ala kulit taqawila lisahwah, untuk kuatnya ibadah, untuk kuatnya belajar. La lisahwah, bukan untuk syahwatnya. Jadi maksudnya dalam Zubadnya dikatakan lakin idana wa bi aqlihil quwa li ta'atillahi lahu maqad nawat. Apabila kita makan, kita berniat untuk kuatnya ibadah, kuatnya bertakwa kepada Allah, maka makannya jadi ibadah. Disesuaikan dengan niatnya. Lakin idza nawa bi aqlihil quwa li ta'atillahi lahu maqad nawat. Apabila seseorang makannya, minumnya, itu untuk apa? Untuk kuat ibadah, untuk kuat melaksanakan belajar, untuk kuat menghafal Quran, untuk kuat menghafal daripada bait-bait syair, untuk kuat menghafal pelajaran. Ketika makannya akan menjadi ibadah. Makanya itulah perkara-perkara yang akan menjaga kita sampai akhir hayat kita. Jangan lupa, sisihkan dalam satu malam kita melaksanakan sholat tahajud. Karena itu dinamakan da'bus sholihin. Ya. Maka untuk menjaga akhir hayat kita sampai akhir kita, selalu menjaga wudhu, selalu menjaga ketakwaan, selalu menjaga siwak. Kemudian makan untuk kekuatan kita taat kepada Allah. Itulah perkara-perkara yang akan menjadikan kepada diri kita sebagai penjaga kita sampai akhir hayat kita. Tidak tahu bagaimana masa tua kita, bagaimana akhir hayat kita, apakah baik atau tidak. Nah, salah satu yang akan menjaga dalam kehidupan kita sampai akhir hayat kita adalah yang 5 perkara tadi. Maka kita jadikan 5 perkara yang tadi ini sebagai apa? Sebagai semangat kita untuk kita mendekatkan diri kepada Allah supaya kita dijaga sampai akhir hayat kita. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.